Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok ROM. Di sini kami akan mempresentasikan dan juga akan mendemonstrasikan mengenai proyek aplikasi yang telah kami buat, yang kami beri nama Sistem Pengelolaan Toko Roti. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan user untuk melakukan pembelian roti, sehingga program yang kami buat ini akan terhubung dengan database, yang kemudian nanti data-datanya itu terdapat di dalam aplikasi ini juga terdaftar di dalam database itu secara rapi. Nah, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan di sini saya Gaby Cindy sebagai moderator, lalu ada Samudra Briliawan sebagai pemateri dan Jaya Pratama yang akan mendemonstrasikan aplikasi ini. Mungkin kita mulai untuk pemateri. Silakan untuk Samudra Briliawan. Oke, perkenalkan nama saya Samudra Briliawan. Saya selaku pemateri untuk aplikasi yang kami buat ini. Oke, langsung masuk saja ke pembahasan. Dokumen sistem toko roti ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat semua di sini ada 3 poin tujuan dari aplikasi ini, yaitu memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman objek sebagai proyek akhir semester. Lalu kedua, pendaftaran aplikasi sistem toko roti project yang telah dibuat ke hak kekayaan intelektual HKI Poli Batam. Lalu di poin ketiga ada sebagai panduan penggunaan aplikasi sistem toko roti. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu admin dan user. Admin menggunakan dokumen ini sebagai panduan cara menggunakan aplikasi sistem toko roti. Sementara user menggunakan dokumen ini sebagai panduan cara mereka menggunakan aplikasi sistem toko roti ini, bagaimana hak akses yang diberikan kepada mereka yang merupakan seorang user. Oke, selanjutnya mungkin. Oke, selanjutnya saya membahas untuk deskripsi umum sistem. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu yang pertama, deskripsi umum aplikasi. Oke, untuk deskripsi umum aplikasi ini, sesuai yang sudah dijabarkan di dalam PPT ini, deskripsi umum ini meliputi deskripsi umum sistem toko roti. Fungsi utama dari sistem toko roti ini diberikan kepada pengguna, serta karakteristik pengguna yang meliputi pembagian kelompok pengguna seperti pekerjaan, suatu toko roti, dan hak akses ke aplikasi. Lalu di poin kedua yaitu deskripsi dokumen atau ikhtiar. Nah, di dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi sistem toko roti ini. Di dokumen ini terdapat berbagai informasi, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3. Yang mana bab 1 ini informasi umum, yang merupakan bagian dari pendahuluan, tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum, serta deskripsi dokumen. Lalu di bab kedua, di situ terdapat perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi toko roti ini, yaitu meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu ada di bab ketiganya, di situ terdapat user manual aplikasi toko roti tersebut, baik user manual yang diperuntukkan untuk admin dan user. Oke, mungkin ke selanjutnya. Perangkat yang dibutuhkan. Di sini terbagi menjadi perangkat lunak, perangkat keras, dan ada pengguna aplikasi di slide yang di sini. Yang pertama perangkat lunak. Nah, di perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian ini adalah Windows sebagai operating systemnya atau OS. XAMPP, NetBeans IDE, yaitu aplikasi untuk membuat codingannya, dan Java. Lalu untuk perangkat kerasnya atau hardware, di sini kami menggunakan laptop Windows 7, mouse untuk peralatan antarmuka, monitor, dan tentunya keyboard sebagai peralatan antarmuka. Lalu ada pengguna aplikasi. Nah, pengguna aplikasi yang akan menggunakan aplikasi ini terutama dari pegawai adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pemahaman tentang antarmuka komputer. 2. Memiliki pemahaman proses bisnis data toko roti. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, ada struktur menu. Nah, ada pun struktur menu dan aplikasi sistem toko roti sebagai berikut. Seperti yang teman-teman lihat, di sini tertera ada banyak struktur menu dari sistem toko roti yang kami buat. Ada login, menu admin, data barang, data invoice, data pembeli, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Saya singkat, ada menu user, ada menu data barang, menu data invoice, menu data pembeli, menu data petugas, menu data pembelian, menu data supplier, dan yang terakhir itu logout. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, oke.
Selanjutnya, Mungkin terima kasih untuk oke. pemateri atas materi yang sudah dijelaskan. Kita selanjutnya akan melihat demonstrasi dari penggunaan aplikasi ini yang akan didemonstrasikan oleh Jaya Pratama. Baik, perkenalkan nama saya Jaya Pratama. Saya akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama dilakukan adalah kita membuka XMPP supaya database dan netbase yang telah dibuat itu terkoneksi. Seperti yang dilihat, ini adalah tampilan login yang telah kami buat. Saya akan masuk sebagai admin dengan password admin. Klik login. Oke. Jadi setelah login, ini adalah tampilan menu utama. Di mana di menu utama sendiri itu ada roti, pembeli, invoice, petugas, pembelian, dan supplier, serta logout. Pertama kita akan masuk ke sistem roti. Di roti ini sendiri itu terdapat penginputan, yaitu ada ID roti, nama roti, jumlah satuan, serta harga satuan. Dan ada tombol add, update, delete, reset, serta exit. Di mana setelah kita memasukkan nama roti dan segalanya, kita add, misal ID-nya 117, nama rotinya roti Arkana, jumlahnya 15, satuannya bungkus, harga satuannya itu 10.000. Lalu kita pencet add. Bisa dilihat di sini tersimpan. Selanjutnya kita scroll di bagian tabel bawah itu. Ini adalah roti yang baru saya input. Serta misalnya kita ingin mengubah datanya, kita bisa langsung mengubah, misalkan jumlahnya itu 20, kita langsung pencet update. Data gagal di update, menandakan nggak tahu. Selanjutnya jika kalian ingin menghapus, nanti bisa pilih roti yang sudah ada di tabel, kita klik, lalu delete. Selanjutnya ada reset ini sendiri untuk mereset semua data yang tercantum. Selanjutnya untuk pergi ke menu lainnya itu kita exit. Lalu selanjutnya kita pergi ke pembeli. Di pembeli sendiri sama semuanya, kita input nama serta ada tampilan tabel data-data pembeli di sistem toko roti ini. Selanjutnya invoice. Invoice ini sendiri adalah tanggal bukti seseorang membeli roti di toko roti ini. Selanjutnya petugas adalah di sini petugas itu adalah petugas harian setiap penjagaan toko roti. Selanjutnya ada pembelian. Pembelian ini adalah data toko roti membeli roti dari supplier. Selanjutnya setelah itu kita bisa log out dan kembali ke halaman login. Selanjutnya yang terakhir adalah login sebagai user. Bisa dilihat tampilannya adalah menu user, yaitu ada roti, pembelian, serta logout. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jaya yang sudah mendemonstrasikan penggunaan aplikasi ini. Kira-kira sekiranya video ini dapat bermanfaat dan mungkin ada salah kata atau kekurangan dari apa yang sudah kami presentasikan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri.